Kata hidup kita semuanya seluruhnya itu tidak pernah lepas dari yang namanya nikmat Allah. Bahkan ketika kita ada mendapatkan kesulitan pun, kalau Bapak berpikirnya itu bukan berarti kita sedang tidak diberi nikmat. Justru Allah tetap memberikan nikmat kepada kita berupa kesulitan yang tidak lebih berat dari yang sedang kita rasakan gitu. Dan ketika kita dapat kesulitan kan, jaminan Allah sendiri dan Rasulnya, barang siapa yang bersabar, kesulitan itu akan menjadi penghapus dosanya begitu. Dosa-dosa kita akan dihapus ketika kita mendapatkan kesulitan, kemudian kita bersabar. Jadi ya tidak ada yang apa ya, Allah mah nggak jahat begitu ya kalau bahasa baik gitu. Allah tuh nggak pernah jahat sedikit pun terhadap manusia yang ya tentunya terhadap manusia yang baik gitu. Itu dengan manusia yang jahat ya pasti Allah akan memberikan perlakuan yang setimpal gitu. Kemudian selanjutnya tadi Bapak menyiapkan di awal assalatu wassalamu ala rasulillah ya. Salawat dan salam kepada Rasul Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di setiap pembukaan di pelajaran mana apapun atau di taklim misalkan begitu ya selalu ada tahmid. Tahmid itu ucapan syukur dan salawat. Tadi syukur sudah dibahas di awal oleh Bapak, bentuk terima kasih kita kepada Allah atas setiap pemberian yang Allah berikan. Kalau salawat, kenapa kita harus selalu bersalawat tiap harinya? Pertama, karena itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya itu bersalawat. Dan kata Allah, barang siapa yang bersalawat satu kali kepada Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan salawat satu kali kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan 10 keselamatan. Salawat satu kali, gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, pekan kemarin kita sudah membahas tentang ini ya, tentang tohara bersuci, khususnya tentang cara-cara wudhu yang sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Bapak juga sampaikan beberapa ayatnya, kemudian hadisnya juga ada Bapak sampaikan. Sebelum kita masuk ke materi yang hari ini, Bapak mau review dulu nih, pembelajaran yang pekan kemarin. Barangkali teman-teman masih ingat. Bapak minta yang Fatan. Fatan, masih ingat nggak pekan kemarin kita belajar tentang wudhu ya. Cuman kan di awal itu Bapak minta Hanif kalau nggak salah. Bukan Hanif, siapa yang lupa. Untuk membacakan salah satu ayat di Quran di surat Al-Maidah tentang tata cara wudhu atau perintah tentang wudhu. Ingat nggak surat Al-Maidah ayat berapa itu? Boleh sampai search. Boleh sampai searching ya? Search, boleh. Boleh sampai searching lah. Kan lagi di depan gadget masing-masing. Al-Maidah ayat berapa? Ada yang masih ingat? Patan mungkin? Perintah tentang berwudu. Al-Maidah ayat. Ayat 6. Oke, ayat 6. Apa katanya? Bunyi terjemahnya saja gitu. Bacakan terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila Mm-mm. kamu ber- berhendak melaksanakan salat, Mm-mm. maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan Basuh. sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika Oke. kamu junub, maka mandilah. Oke, cukup sampai situ ya. Baik, Radit, apa katanya Dit tadi? Ayat 6 itu tentang apa isinya? Hendaklah melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Oke, baik. Berarti itu tentang eh, perintah Allah untuk melakukan sesuatu sebelum kita akan melaksanakan sholat kan begitu ya. Dan sesuatunya itu adalah wudhu kan begitu ya. Nah sekarang coba Meisha di Al-Maidah ayat 6 itu ada anggota badan mana saja yang perlu dibasuh?
Di ayat itu ya, bukan wudhu secara umum. Tapi di ayat tadi, anggota badan apa saja yang perlu dibasuh kata Allah? Wajah, tangan sampai sikut, kepala, sama kaki sampai mata kaki. Oke, wajah ya. Wajah, kemudian tangan sampai sikut, kepala ya, dan terakhir tangan sampai kaki. Ya. Kalau di pekan kemarin Bapak sampai mengulang-ulang nih penekanan fagsilu. Maka basuhlah kan ya, bukan hanya membasahi. Bapak belum tahu nih apakah teman-teman sudah seperti itu prakteknya atau belum, karena yang mengumpulkan video baru 3 orang. Akhwat, mohon maaf ya, Bapak baru mengabari. Akhwat silakan dikumpulkan ke Miss Yuni. Nanti Miss Yuni yang akan mengecek begitu ya. Kalau Ikhwan ke Bapak. Ya, Ikhwan baru 3 orang. Baru Hafian, kemudian Fikri, dan Fatar ya. Fatar tadi malam. Fikri sudah dari hari apa? Fikri Senin kalau nggak salah ya. Fikri Senin sudah mengumpulkan. Yang Akhwat silakan ke Miss Yuni ya. Nanti Miss Yuni akan yang akan memeriksanya. Kemudian mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya, teman-teman ya, untuk yang tata cara wudhu. Intinya wudhu itu harus betul tata caranya, karena itu adalah gerbang atau syarat diterimanya sholat yang nantinya akan dilaksanakan setelah wudhu begitu. Jika wudhunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak akan Allah terima, gitu ya. Beda dengan nanti ya bahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini tentang sholat. Sholat itu masih masih ada sedikit toleransi tentang perbedaan tata cara. Tapi kalau wudhu, jika di awalnya tidak betul, nah itu akan repot kesananya begitu. Bisa jadi sholatnya tidak Allah terima. Ya, Bapak akan share screen dulu teman-teman ya. Share screen tentang Bapak mau menunjukkan hadisnya. Karena kalau soal fikih, utamanya ya tentang agama begitu ya, utamanya tentang kaifiah atau tata cara, teman-teman harus tahu berdasarkan pengetahuan teman-teman sendiri, melihat dalilnya begitu ya. Berusaha untuk bisa paham itu karena kita tahu dasarnya apa. Kita tahu Rasulullah itu bilangnya apa gitu, bukan hanya kata Pak Tian, kata guru ngaji, kata guru agama, kata orang tua, bukan. Tapi kita mulai membiasakan kalau dalam urusan ibadah, kita harus tahu sendiri dalilnya apa, supaya kita makin mantap. Misalkan kemarin, Pak, kenapa harus 3 kali diulangnya? Kan begitu ya, ada hadisnya. Pak, kenapa wajah itu harus dibasuh sampai batas rambut? Kenapa nggak cuma membasahi aja? Kita kan ada hadisnya, Rasulullah menyampaikan ya kalau namanya membasuh ya seluruh sampai ke batas-batas tumbuh rambut atau buat yang atas bawah, dan kanan kiri untuk yang telinga kanan kiri untuk batas-batas kanan kiri begitu. Nah, setelah kita tahu ilmunya kan kita makin yakin ya dengan yang kita lakukan gitu. Nah, di sini ada sebuah hadis tentang salat. Bapak minta mana nih? Minta siapa ya? Misha, Bapak minta Misha coba dibaca hadisnya, Miss. Halo, Misha ada? Ada, Pak. Silakan coba dibaca. Apa katanya bunyi Rasulullah hadisnya? berkata, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat adalah salatnya. Sebab kita Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikatnya, sedangkan dia lebih mengetahui. Perhatikan salat hambaku, sempurnakanlah atau justru kurang. Sekiranya sempurna, maka akan dituliskan baginya dengan sempurna, dan jika terdapat kekurangan, maka Allah berfirman, perhatikan lagi, dan jika terdapat perhatikan lagi apakah hambaku memiliki amalan salat sunnah. Jika kalau terdapat salat sunnahnya, Allah berfirman,
Sempurnakanlah kekurangan yang ada pada sholat wajib hambaku, itu dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal manusia akan dihisab dengan cara berdemikian. Oke, baik. Bapak mau sedikit bahas dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini Rasulullah pernah bilang seperti ini. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab terhadap seorang manusia oleh Allah tentunya ketika nanti di padang mahsyar kita berdiri begitu ya. Dan semua orang melihat kita sedang ngapain, ditanya apa sama Allah, melihat rekaman kehidupan kita juga. Allah akan bertanya tentang salatnya. Bagaimana salatnya? Kualitasnya bagaimana? Jika ternyata masih ada yang kurang, kata Allah, coba lihat apakah hambaku ini punya amalan sholat sunnah atau enggak. Kan begitu ya. Kalau misalkan dia juga suka sholat sunnah, maka Allah bilang, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada sholat wajib hambaku dengan sholat sunnahnya. Maksudnya, jika misalkan sholat wajibnya itu terburu-buru, atau karena misalkan ya, imamnya itu nggak baik begitu ya. Nggak baik itu dalam artian bacaannya juga belepotan, gerakannya terlalu cepat. Kan kita sebagai makmum juga gimana ya? Ya mau nggak mau harus ngikutin imam. Misalkan hal yang terjadi seperti itu, sholat wajibnya itu banyak yang tidak baik, banyak yang kurang begitu ya. Dari segi ada yang namanya tumakninah itu harus santai, tidak terburu-buru. Maka kata Allah, jika itu banyak kekurangannya, sholat wajibnya, coba tambahin deh sama pahala dari sholat sunnahnya. Karena kan biasanya sholat sunnah suka dalam tanda kutip harusnya santai ya, tidak terburu-buru begitu. Kecuali ya memang kalau dia lagi banyak pekerjaan. Jadi teman-teman fungsi sholat itu sholat sunnah itu ya ternyata begini menurut hadis tuh. Fungsinya adalah untuk menjadi pahala penambal atau pahala penambah kekurangan. Jika sholat wajib kita di mata Allah tidak sempurna. Jadi teman-teman paham sekarang ya. Sholat sunnah itu bukan karena disuruh-suruh sama guru kalau lagi di sekolah. Mungkin suka ada yang nanya, silakan, kan Imam suka bilang ya, silakan berdiri laksanakan sholat sunnah. Ada siswa yang mau pergi ke belakang, dilarang. Kenapa mau kemana? Kata guru teh, sholat sunnah dulu. Katanya sunnah ya, tapi kok diwajibkan? Katanya sunnah, tapi ada siswa yang nggak akan sholat sunnah, kok dilarang? Nah, sebenarnya tujuannya bukan mewajibkan sholat sunnah tadi. Cuman kami guru-guru ingin mengarahkan teman-teman, sok sesibuk apapun tetap coba memaksakan diri untuk melaksanakan sholat sunnah. Karena keutamanya seperti yang dia di sini, dia akan jadi penambal kekurangan pahala sholat wajib. Gitu teman-teman ya. Itu terkait tentang sholat. Nah, selanjutnya masih seperti pertemuan sebelumnya, kita akan react memberikan reaksi react atau react lah ya terhadap video yang akan menunjukkan tentang tata cara sholat. Tata cara sholat. Bapak masih ngambil dari YouTube untuk videonya. Sebentar Bapak share screen nanti. Kelihatan nggak teman-teman? Ada Pak? Terlihat ya? Ada. Oke, baik. Nah, ini disclaimer dulu. Nanti teman-teman, kalau misalkan ada tata cara sholat yang berbeda, misalkan yang suka berbeda itu misalkan di bagian sujud ya, atau dari i'tidal itu kan berdiri, dari habis ruku kemudian berdiri itu i'tidal namanya. Nah, dari i'tidal ke sujud kan biasanya ada yang suka lutut dulu ya, yang turun, yang kena lantai. Atau juga ada yang tangan dulu baru lutut. Nah, itu kalau ada perbedaan seperti itu, teman-teman misalkan berbeda dengan cara yang dengan cara yang di video. Nanti akan Bapak ulas atau bahas perbedaannya letaknya di mana. Pokoknya kita dengarkan dulu saja. Dan ini bukan soal salah benar ya kalau ada perbedaan pendapat seperti itu, tapi mana yang lebih kuat sebenarnya. Ya gitu aja sih.
Iklan dulu ya. Bapak cepat ya. Oke, sampai sini dulu. Ketika akan takbiratul ihram, gimana katanya Tam? Posisi badan bagaimana dan posisi mata bukan menghadap kalau mata ya. Melihat ke arah mana katanya? Tam? Tama? Hadir? Nggak ada suara dia. Oh, nggak ada suaranya? Ada suaranya gitu teman-teman? Nah, nggak ada Mas suaranya. Aduh. Gimana cara menghitung suaranya ya? Saya di headset Bapak mah ada suaranya. Ada yang tahu nggak? Gimana cara mengeluarkan suaranya? Ya. Kayaknya harus di-download dulu deh videonya. Dia jangan dengerin di YouTube kayaknya. Saya kalau di headphone Bapak ada sih suaranya. Ya cuman baru sekarang sih muter video dari share screen video dari YouTube langsung, biasanya di-download dulu. Jadi baru tahu bakal ada masalah. Ya. Kita download dulu videonya. Terus silakan jika ada yang mau ke toilet atau mau minum dulu sambil nunggu ya, sambil nunggu dulu. Kening dan hidung. Buat
Baik. Gue mau share screen ya sekarang ya. Oh, sudah bisa nih. Udah bisa. Ada suaranya nggak? Halo, teman-teman. Belum ada, Pak. Ada suaranya nggak? Suara videonya? Nggak ada, Pak. Nggak ada juga? Belum Aduh, tapi videonya terlihat. terlihat. Ada videonya tapi nggak ada suaranya. Videonya ada tapi nggak ada suaranya ya. Baik. Aduh, apa ya? Yaudah, kalau gitu Bapak coba ini aja lah ya. Oh, ini ada share sound ternyata. Nah, ada pilihan share sound ya. Jika Anda hendak sholat, Terdengar suaranya? berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke Kedengeran arah ya? Oh gitu caranya. Baru ini, sebelum-sebelumnya kalau share video sih nggak pernah ada, baru tahu kita harus ada yang diklik dulu di bagian more, kemudian ada sharing sound. Oke lah. Baik. Alhamdulillah ya, Allah bantu nih memberikan kemampuan atas pertanyaan Rahmanirrahim. tadi. Perkenankan kami berbagi cara sholat lengkap Lihat ya, sesuai lihat sunnah di sini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram hingga salam. Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Ya, di sini teman-teman, lewat video ini disampaikan dan memang sesuai yang biasa kita lakukan ya, insya Allah ya. Berdiri tegak, kemudian setelah itu, jadi maksudnya berdiri tegak itu jangan malas-malasan ya. Kalau sholat itu gitu, jangan ogah-ogahan, bukan malas atau mungkin ya, jangan ogah-ogahan gitu, jangan merasa terpaksa. Bapak masih suka melihat loh anak-anak, ya anak BM gitu ya. Kalau berdiri itu kayak kebayang nggak kayak lagi nyender ke sesuatu gitu. Jadi miring, kemudian kayak lemas gitu ya mau sholat itu. Giliran pas beres sholat langsung semangat lagi. Ada yang jalan kemana gitu. Giliran ngobrol sama temennya semangat. Giliran disuruh pas lagi sholat ogah-ogahan, auzubillah teman-temannya. Kita mah jangan sampai seperti itulah. Karena kan sholat ini ya kita sedang ada di rumah Allah, di masjid Allah, dan Allah juga sedang melihat, dan ini kita sedang proses ibadah begitu. Masa sih kita ibadah ogah-ogahannya? Allah itu tahu isi hati kita, Allah sedang melihat apa yang kita kerjakan juga begitu. Bahkan Umar bin Khattab itu saking takutnya dengan Allah begitu ketika sholat, Rasulullah sampai menyampaikan Umar ketika sholat itu badannya itu kayak kayu mati gitu, kayak kayu mati sedang diberdirikan, saking gak geraknya, saking gak ada gerakan-gerakan yang tidak perlu begitu. Karena orang takut diem banget ya, diem kaku gitu. Itu Umar bin Khattab seperti itu, saking memang serius ketika sholat begitu. Bahkan padahal kan Umar bin Khattab itu laki yang paling barbar ya waktu di Makkah pada waktu itu, paling pemberani gitu. Tapi ketika sudah urusannya sama Allah, Umar paling takut. Sampai kata Rasul tadi, sholatnya aja kayak kayu mati yang lagi diberdirikan gitu. Saking gak mau ada gerakan yang khawatirnya malah membatalkan sholat gitu. Kalau kita kan mungkin masih goyang-goyang ya, kepala kadang harusnya kan kalau kata video ini tadi mata menghadap ke arah tempat sujud, kita kan kadang masih suka lihat kanan kiri begitu ya, lihat ke atas atau lagi gini tangan gini-gini gitu kan, gini kuku gitu ya. Yang ada enggak lah ya. Lanjutkan videonya. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Ya, sampai situ. Buka review sedikit ya.
Nanti setelah ini Bapak siap-siap tamak yang diminta menjelaskan untuk menjelaskan ulang. Jadi dari awal tadi disampaikan ketika akan sholat berdiri tegak ya, kemudian mata mengarah ke pandangan ke tempat sujud atau melihat tempat sujud. Jadi tidak lirik kanan kiri teman-teman ya. Sekarang sudah tahu ilmunya nih. Kemarin wudhu sudah tahu ilmunya, praktekkan. Yang sekarang sholat sudah tahu ilmunya, praktekkan. Nanti nanti beres PAI kan istirahat tuh jam 9.50. Sok pada waktu sholat duha. Coba praktekkan yang sholat seperti ini. Siapa tahu justru sholat duha yang sekarang teman-teman lakukan itu bisa jadi jalan ke surga, kan kita nggak tahu ibadah yang mana yang Allah terima dan itu jadi penyebab kita masuk surganya. Ya. Kemudian setelah itu tadi disampaikan takbiratul ihram ya. Takbirnya itu ada 2 cara teman-teman, terserah mau pilih yang mana. Ada yang ujung jari itu sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Jadi jangan begini, enggak? Jangan terlalu di bawah, tapi begini tuh, ini atau disejajar dengan ujung telinga bagian atas, atau telinga yang bawah ya. Ya jangan bawah. Itu gimana ya? Dan ingat, ini yang Bapak sampaikan di video ini itu adalah sifatnya rukun teman-teman. Kan kalau mungkin teman-teman masih ingat di pertemuan lalu Bapak sampaikan rukun itu adalah yang wajib dilaksanakan. Yang tidak boleh tidak harus seperti itu. Ya. Yang kita bahas ini semua adalah rukun. Berarti harus seperti itu. Ya. Sejajar dengan pundak atau di bawah telinga bagian bawah, ujung telinga bagian bawah. Tangannya itu. Jadi bukan hanya sekadar enggak ya, tapi itu. Ya. Selanjutnya bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Nah, sampai sini, sampai sedekap itu selesai satu fase takbiratul ihram. Ya. Tangan yang takbiratul ihram itu boleh di atas punggung tangan kiri begini atau di atas pergelangan tangan. Kalau Bapak baca hadisnya itu jari kelingking dan jempol ibu jari itu melingkar di di pergelangan tangan. Jadi begini. Begini. Tadi kan di atas punggung tangan kiri. Kemudian sebelah sini telapak tangan di pergelangan tangan atau di bagian lengan sini. Itu boleh yang mana saja. Yang penting jangan asal gitu, jangan asal ya. Karena hanya 3 cara ini yang harus saya contohkan. Yang Bapak tahu ya, sebanyak Bapak tahu. Pak, ada juga kok yang tangannya di bawah lagi. Ada yang tangannya di samping pinggang. Nah itu sumbernya Bapak nggak tahu. Kalau yang ke bawah lagi biasanya orang-orang Syiah. Nanti Syiah itu apa? Nantilah dibahas. Ya, sampai sini ya. Baik, Tama, coba Tam dijelaskan lagi Tam mulai dari takbiratul ihram sampai ke tangan bersedekap di depan dada atau perut ya, teman-teman. Kalau Bapak mah sukanya di dada. Dari sini dada, boleh di perut juga boleh. Di tempat itu. Silakan Tama dijelaskan dari awal dari mulai takbiratul ihram sampai ke tangan bersedekap. Berdiri. Jadi berdirinya gimana? Tegak? Atau beliau atau gimana? Pandangan ke tempat sujud. Ya, terus? Angkat tangan sejajar sama pundak atau kuping. Oke, baik, bagus, sip. Terus? Telapak tangannya ngadep ke kiblat. Ya, oh iya, Bapak lupa pas ngangkat ininya ya tadi, benar. Untuk Tama mengingatkan. Kemudian? Tangan jari-jarinya ditutup atau dibuka? Jari-jarinya ketika mengangkat ditutup. Begini. Ditutup atau buka? Ya, tutup. Terus takbir. Iya. Terus tangan dilipat di situ kayak yang di video. Bersedekap ya. Ya. Bersedekapnya ada berapa cara katanya tadi? Ya, 3 ya. Coba bantu dikit-dikit ya. 3 di mana aja, Tam? 1 di mana? Punggung tangan. Punggung tangan, betul. Terus?
Yang di depan tangan kiri atau tangan kanan? Ini Tangan kanan. Oke, berarti yang ditempel oleh tangan ya benar, tangan kanan ya. Berarti si tangan kanan berada di punggung tangan kiri ya. Punggung telapak tangan kiri. Sok terus di mana lagi, Tam? Di bagian lengan. Ini ya, pergelangan tangan dulu ya. Pergelangan tangan. Ini begini. Atau yang dan terakhir di bagian sini ya, lengan ya. Gitu teman-temannya. Makasih, Tamat. Gitu teman-teman. Jadi untuk ini baru berdiri nih, baru takbiratul ihram. Sekarang kita lanjutkan videonya. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina Ini khataayaya cepat saja kama ya. ba'adta baina. Karena untuk doa iftitah ada yang pakai ini, ada juga yang pakai apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, kan begitu ya. Ini wajhatu wajhiya dan seterusnya. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Dan berhenti di setiap akhir ayat. Malah, lalu dilanjut baca ta'awud dengan pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini berarti setelah membaca doa iftitah ya. Sambung dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan. Dan berhenti di setiap akhir ayat. Oke. Ternyata surat Al-Fatihah itu masuk rukun teman-teman ya. Jadi wajib dibaca ketika sholat apapun harus ada Al-Fatihah itu. Dan ternyata sebelum membaca Al-Fatihah membaca ta'awudz terlebih dahulu. Jadi setelah setelah baca doa iftitah tidak langsung ke Al-Fatihah, tidak langsung ke basmalah, tapi baca ta'awudz dulu baru ke basmalah. Letakkan telapak tangan sejajar. Ini pas rukun. Bacalah surat yang Anda hafal. Diam. Nah, teman-teman, bagian membaca surat setelah Al-Fatihah itu sudah masuk ke bagian sunnah, bukan rukun. Sunnah itu boleh dirasakan, boleh tidak. Misalkan ini mah ya, teman-teman lagi sholat sunnah, tapi aduh buru-buru nih, daripada teman-teman gak khusyuk, gimana caranya biar sholat sunnahnya gak terlalu lama? Ya sudah, setelah Al-Fatihah tidak perlu membaca surat lagi. Kalau lagi buru-buru nih, itu bisa mempercepat sholat sunnahnya. Jadi mempercepatnya itu bukan dengan cara mempercepat gerakannya, tidak. Tapi cukup ya udah itu aja, di skip yang surat setelah Al-Fatihahnya. Karena kalau gerakan dipercepat itu namanya tidak tumaninah. Tumaninah itu harus pelan, santai, gak terburu-buru. Nanti justru lebih fatal lagi kalau misalkan tumaninahnya ditinggalkan. Lebih baik meninggalkan yang sunnahnya saja. Apa itu? Membaca surat setelah Al-Fatihah. Kalau buru-buru ya, kalau tidak buru-buru ya silakan saja santai. Sejenak seusai membaca surat, mulai ruku dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Nah, ini masih sama ya dengan tadi ya. Tonton Bapak percepat saja ya pembahasannya, karena tadi kita breaknya cukup lama untuk memperbaiki video. Waktunya tinggal sekitar 20 menitan lagi. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun ruku. Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkram. Telapak tangan di lutut ya. Ada Bapak kadang masih suka melihat ketika sholat sunnah ya. Kan kalau sholat wajib gimana juga Bapak ngelihatnya ya, nggak mungkin juga. Pas sholat sunnah, jadi si posisi tangan itu bukan mencengkram lutut, tapi mencengkram tulang kering ya. Tulang kering di depannya itu. Jadi terlalu bawah. Kalau terlalu bawah nanti jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Siku agak punggung lurus. Katanya. Ya, jadi posisi lengan mencengkram lutut ya, bukan tulang kering di betis. Tulang kering itu tulang yang bagian depan, itu tulang kering. Bukan mencengkram tulang kering, tapi mencengkram lutut. Posisi jari-jari dibuka, bukan begini. Buka ya, dibuka. Kemudian si tangan dilebarkan, agak dilebarkan. Jangan terlalu merumput gitu. Si tangannya. Kepala lurus dengan punggung dan lakukan dengan tumak nina. Nah,
Kembali ke yang seperti sedikit. Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya yang belajar terjemahan dulu. Sifat sujud tidak menunduk, tidak pula mendongakkan begitu ya. Nunduk tuh ya begini, mendongak itu ke atas. Jadi kalau ruku itu punggung nih, ini punggung ya, dan kepala itu diusahakan dia kayak sejajar. Bahkan kata Rasul di hadisnya itu, jika di atas punggung seseorang yang sedang sholat disimpan bejana berisi air, maka airnya itu tidak akan tumpah, saking datarnya begitu, saking lurusnya itu punggung. Jadi nggak malah jadi lancip begitu. Kan ini orang-orang lagi ruku ya, tidak malah jadi segini, tidak terlalu nunduk juga, tapi lurus ya kalau sujud itu. Kalau ruku, ingat ya teman-teman, kita berusaha perfect dalam ibadah ya, karena ibadah mah harus perfect ya, sampai sekenanya begitu, sampai seadanya. Dan lakukan dengan tumak ninah. Bacalah doa ruku setelah Anda sempurna ruku. Subhana rabbiyal azim. Bangkit sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamd. Dianjurkan untuk memperlama berdiri. Nah, jadi teman-teman tadi mulai dari setelah Al-Fatihah, kemudian mau ruku kan tadi dibilang dianjurkan ada jarak, itu namanya tumakninah. Jadi dari antara tiap gerakan itu ada jarak, dikasih jarak, itu namanya tumakninah. Jadi tidak terburu-buru, doli langsung ruku, lebih terus itu salah, karena sholatnya nanti malah jadi tidak diterima juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'tidal dan bersikap tenang. Turunlah untuk sujud sambil bertakbir Allahu Akbar dan letakkan tangan sebelum lutut. Nah, ini yang Bapak bahas tadi. Ada yang ketika sujud itu lutut duluan, termasuk Bapak lutut duluan. Kalau di video ini si naratornya menjelaskan tangan duluan. Mana apa yang benar? Dua-duanya benar. Jadi begini ceritanya. Hadis atau sahabat Rasulullah yang menceritakan bahwa beliau pernah melihat Rasulullah cara sujudnya itu lutut duluan, itu ada namanya Urwah bin apa gitu namanya, Bapak lupa. Sementara sahabat Rasulullah yang melihat Rasulullah sholatnya itu ketika mau sujud tangan duluan, namanya Abu Hurairah. Nah, Bapak kok bisa beda? Nah, ceritanya begini. Kalau yang si Urwah tadi melihat Rasulullah itu ketika masih muda. Ya, Urwah ini termasuk orang atau sahabat Rasulullah yang masuk Islam di masa-masa awal. Ketika Rasulullah masih umur 40 tahunan. Pokoknya waktu masih di Madinah lah. Waktu Rasulullah masih mengikuti perang Uhud, perang Badar. Masih sehat bugar, masih sehat bugar gitu badannya. Nah, di hadisnya itu Rasulullah menyampaikan kurang lebih jangan sujud seperti sujudnya unta. Di hadis Abu Hurairah tadi juga yang cara sujudnya beda, sama juga jangan sujud seperti unta begitu ya. Cuma perbedaannya, kalau yang hadis dari Urwah tadi, untanya itu disebut dengan ibil. Ibil itu ya kalau dalam bahasa Arabnya ibil begitu ya. Ibil itu unta yang dia tanpa beban, tanpa punya beban di pundaknya. Kalau unta tanpa beban di pundaknya itu biasanya yang pertama kali turun itu bagian kaki belakang dulu. Nah, ya pokoknya dua-duanya hadisnya ada. Bapak menjelaskannya khawatir nggak cukup waktunya lah ya. Kalau Abu Hurairah itu masih tetap memakai kata unta, tapi nama istilahnya itu bukan ibil. Apa gitu istilahnya itu. Cuman di situ Abu Hurairah melihat Rasulullah cara sujudnya seperti itu ketika Rasulullah sudah mulai beranjak tua begitu ya. Jadi mungkin ketika badannya sudah tidak bugar lagi Rasulullah, kemudian cara sujudnya sudah, kalau lutut duluan lututnya sakit. Jadi Rasulullah dulu di hadis yang keduanya itu memakai tangan duluan yang nempel ke lantai baru lutut gitu. Jadi dua-duanya tetap ada hadisnya, dua-duanya tetap boleh dilakukan,
Terserah teman-teman mau yang mana. Dan nanti di ujian praktek pun itu tidak akan jadi detail yang Bapak nilai. Yang penting tumaninahnya saja, tidak terburu-buru. Nanti Bapak jelaskan di akhir tentang kriteria penilaiannya ya. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, wajah, kening, dan hidung. Oke. Sujudnya itu bertumpu ke 7 anggota badan. Pertama kening, ya. Yang kedua ini hidung, telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. ya. Begitu teman-teman. Jadi mulai dari kening dan ini, satu wajah. Wajah itu kan yang nempel, yang pasti nempel ke tempat sujud. Kan kalau dipaksain banget juga ini ya, kening dan hidung ya. Jadi hidung itu bahkan ada hadisnya, nanti Bapak lihat ke kalian, tidak ada sholat ada sholat bagi seseorang yang hidungnya tidak menempel ke lantai. Berarti kalau teman-teman selama ini sholatnya hidungnya belum nempel ke lantai, wah, kata Rasulullah sholatnya nggak betul, masih belum betul. Nah sekarang mah perbaiki karena sudah tahu ilmunya ya. Jadi bukan hanya kening yang nempel, hidung juga harus nempel. Setelah itu ya biasa tangan sama lutut, 2 tangan, dan terakhir kaki. Nah posisi kakinya harus tertutup teman-teman, seperti ini, nempel gitu ya, nempel si kakinya itu, bukan terbuka tapi nempel ya. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat. Jari tangan juga rapat ya, bukan terbuka, rapat. Telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke... Nah, telapak tangan ketika sujud sejajar dengan pundak atau telinga ya, seperti tadi takbiratul ihram. Jadi jangan terlalu bawah juga, jangan sejajar dengan perut. Itu mah kayak mau push up tuh. Nah, sejajar telinga atau sejajar pundak. Samping, punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Tenang dan bacalah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari sujud sambil membaca takbir. Allahu Akbar. Kemudian duduk iftirash. Nah, ini namanya duduk iftirash, teman-teman. Duduk di antara 2 sujud itu. Kalau duduk ketika tahiyat akhir namanya duduk tawarruk. Punggung tegak. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Baca doa, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian bergerak turun sambil bertakbir. Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama. Teman-teman terkait doa-doanya ya, kalau berbeda dengan ini sini tidak jadi masalah, karena doa Rasulullah itu mencontohkannya ya doanya banyak. Ada Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya kan begitu ya. Kemudian ketika sujud tadi kan cuman bilang subhana rabbiyal a'la. Kalau Bapak subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan itu semua Rasul contohkan kok. Jadi tidak perlu harus sama dengan di sini. Kemudian yang di rumah ya di rumah berbeda, di rumah yang dibilang salah jangan. Karena semuanya juga ada dasarnya begitu ya. Rasulullah mencontohkan juga gitu. Bangkit dari sujud tanpa membaca takbir, lakukanlah duduk istirahat sejenak dengan posisi duduk iftirash. Kemudian berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangan sambil bertakbir. Berdirilah sempurna dan langsung sedekap. Lakukan seperti yang Anda lakukan pada rakaat sebelumnya. Setelah Anda mendapatkan 2 rakaat, bertakbir kemudian duduk tasyahud awal. Asyhadu an la ilaha illallah, tangan kanan. Letakkan telapak Allah Tuhan Nabi kama asyhadu anhi wa barakat dengan posisi tawarruk. Posisi tangan di atas paha, acungkan telunjuk tangan kanan. Mengucap ibadah kita. Assalamualaikum. Di sini sampaikan. Selanjutnya salam, menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum. Jadi salam itu sempurna teman-teman ya, bukan hanya menoleh, tapi sempurna lurus sampingnya dan ke kiri juga sama. Ya bukan cuman itu gimana, tapi sempurna. Diibaratkan kalau di belakang itu bisa sampai melihat pipi kita secara sempurna. Waalaikum warahmatullah. Sudah segitu teman-teman. Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri. Untuk salat mah tidak terlalu banyak pembahasan seperti wudhu kemarin, karena
Ya insya Allah pemahaman Bapak dengan pemahaman teman-teman juga tidak jauh berbeda ya untuk masalah sholat. Yang jadi penekanan itu tadi paling ketika takbiratul ihram, tangannya tidak terlalu bawah tapi sejajar dengan bahu atau lengan telinga bagian bawahnya. Kemudian setelah itu tumak ninah itu tidak terburu-buru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak seperti itu. Kemudian sujud ya, tadi yang sujud, hidung harus tempel ke lantai. Itu ya teman-teman ya. Satu lagi tentang ruku. Ruku, tangan mencengkram lutut, bukan mencengkram tulang kering atau betis. Ya. Dan terkait ruku juga, punggung harus sebisa mungkin datar. Kepala tidak mendongak atau menunduk. Kan begitu ya di terjemahan ya, gitu kan masih ingat. Begitu teman-teman untuk yang sholat. Seperti biasa kalau teman-teman nanti mau persiapan, Bapak akan posting ini di YouTube. Link kemarin juga belum Bapak share ke kalian ya. Sudah videonya sudah diposting sih, cuman Bapak belum share linknya. Untuk video ini juga Bapak akan share di YouTube. Silakan teman-teman pelajari saja. Kenapa Bapak tidak ngasih langsung share link YouTube dari aslinya? Supaya teman-teman bisa sekaligus mendengarkan penjelasan juga gitu, mendengarkan penjelasan juga. Jadi bisa tidak terpleset atau tidak salah paham kalau misalkan ada gerakan-gerakan yang berbeda gitu ya. Nah, sekarang Bapak mau perlihatkan teknis penilaian untuk ujian praktek hari Senin. Kita ujian praktek hari Senin atau Selasa ya. Pokoknya di antara dua itu. Untuk fixnya nanti insya Allah hari Jumat akan seperti apa? Apakah dibagi dua, hari Senin Ikhwan ada hari Selasa atau seperti apa? Pokoknya antara Senin atau Selasa untuk ujian praktek PAI ini. Ujian prakteknya itu wudu dan sholat. Ya, Bapak buka dulu filenya. Nah ini lihat ya. Nah nanti ini untuk praktek wudhu ada format seperti ini, nama, kelas, kemudian ini yang akan dinilai, ada 10 poin yang akan dinilai. Yang pertama, mencuci tangan sampai sela-sela jari sebanyak 3 kali. Ini nilainya seperti apa Pak? Nah ini di sini penjelasannya. Nanti Bapak screenshot ya, Bapak bagikan ke. Nomor 1, seseorang, ini dulu ya. Setiap rukun, maksudnya rukun itu ini, nomor 1 sampai 10, akan mendapatkan nilai maksimal 10 poin dan nilai minimal 7 poin. Poin keseluruhan itu maksimal 100 dan paling kecil 71. Kalau dia bawah 80, berarti mereka harus mengulangi. Artinya belum lulus ujian prakteknya. Harus sampai minimal 80. Nomor 1 akan mendapatkan skor 10 jika mencuci tangan sampai sela-sela jari. Akan mendapatkan skor 7 jika hanya membasahi tangan. Ya, seperti yang kemarin kita bahas. Harus dibasuh sampai sela-sela jari. Kalau cuma basah gitu, ya 7 poinnya. Nomor 2, jika berkumur sebanyak 3 kali berkumur ya, bukan hanya memasukkan air. Kalau berkumur betul 10, kalau hanya memasukkan air 7. Tanpa berkumur. Nomor 3, akan dapat skor 10 jika memasukkan air ke dalam hidung lalu membuangnya sebanyak 3 kali. 7 jika hanya membasahi hidung. Beda ya. Nomor 4, dapat skor 10 jika membasuh wajah dengan area batas rambut atas, samping dekat telinga sampai ke bawah rahang. Ya, secara sempurna tadi. Akan dapat 7 jika hanya membasahi sebagian wajah saja. Seterusnya, berarti ini tentang membasuh tangan ya. Akan dapat 10 jika membasuh tangan kanan mulai dari telapak tangan sampai dialirkan ke atas sikut. 7 jika tidak sampai atas sikut.
Nomor 6 sama untuk tangan kiri, ya masih sama. Nomor 7 dapat skor 10 jika membasahi kepala mulai dari depan sampai belakang dan kembali ke depan lagi, ya. Nomor 8-nya, ini akan mendapat skor 8 jika hanya membasahi rambut sebagian saja. Kenapa Pak nomor ini di nomor 7 mah nggak ada skor 7, paling kecil skornya 8? Karena beberapa ulama memperbolehkan hanya membasahi rambut sebagian saja begitu ya. Jadi Bapak tetap kasih skor 8, tidak 7. Karena ya supaya tidak dianggap salah, hanya dianggap kurang optimal gitu aja sih. Bukan salah gitu. Nomor 8 mendapatkan skor 10 jika membersihkan telinga sampai ke daun telinga dan lubang telinga. Jadi bukan hanya membasahi, ya. Begitu teman-teman. Nah, ini kenapa kok Pak dipisahkan antara membasuh kepala dan telinga? Bukannya di video dan penjelasan kemarin Bapak bilang disatukan. Nah, kenapa Bapak putuskan seperti ini? Karena khawatir ada yang di rumahnya dipisahkan gitu ya antara membasuh kepala dengan telinga. Kan ada juga yang kepala 3 kali baru telinga 3 kali. Jadi Bapak tetap menghargai yang berbeda begitu ya. Nomor 9 dan 10 ini tentang kaki. Kaki juga sama, dapat 10 jika membasuh kaki kanan mulai dari sela-sela jari sampai ke atas mata kaki. Jika dapat skor 7 jika hanya membasahi kaki. Nomor 10 untuk kaki. Itu teman-teman. Untuk sholat kurang lebih sama seperti ini. Cuman yang ininya, yang panduan penilaiannya Bapak belum susun. Soalnya nanti hari Jumat Bapak share ke kalian juga ya, Bapak screenshotkan supaya tahu harus seperti apa biar bisa dapat nilai 100. Jadi kalau teman-teman di setiap nomornya ini cuma dapat skor 7, berarti total hanya 70. Kalau 70 berarti tidak lulus, harus mengulangi pada waktu itu juga. Jadi untuk praktek wudhu waktunya hanya 3 menit maksimal. Kalau setelah 3 menit masih belum lulus juga, nanti diulang di lain hari. Kalau misalkan pas percobaan pertama kata gurunya nanti belum lulus, ulangi lagi, terus diulangi sampai waktu 3 menit habis. Ya. Waktunya sudah jam 9.52, tinggal 3 menit lagi. Gitu teman-teman untuk pertemuan sekarang. Ada yang mau tanyakan nggak terkait ujian praktik nanti hari Senin? Silakan, bisa ada yang mau tanyakan. Udah jelas semua? Jelas lah ya, insyaallah ya. Nah, ini mah yang biasa teman-teman lakukan sih sebenarnya. Cuman Bapak menyempurnakan saja gerakan-gerakannya gitu. Nah, dari mencuci tangan kalau di wudhu, kalau tadi pas sholat di atas ini ya, gerakan itidal, kemudian cara menyimpan tangan berstatus seperti apa gitu aja sih. Pokoknya nanti silakan tonton lagi videonya lah supaya teman-teman punya panduannya. Terima kasih yang sudah hadir. Ini ada berapa orang? 18 orang ya. Partisipannya 18 orang yang hadir di teman-teman. Sisanya tidak hadir lagi. Nggak tahu ya, yang tidak hadir bagaimana nasibnya hari Senin. Karena dia pasti tidak akan tahu informasinya seperti apa. Di Zoom meeting saja tidak hadir. Bagaimana kalau Bapak nge-share link di grup, kayaknya nggak terbaca juga. Ya mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan kemudahan ketika nanti jam praktek ya, dan nilainya bisa baik. Pas